penghujung tahun 2025 Allah memberi pembelajaran kepada kita bangsa Indonesia, suatu musibah yang menimpa saudara-saudara kita baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Sebuah musibah yang mari kita sama-sama doakan, karena sampai saat ini mereka dan bangsa kita masih diuji untuk melaksanakan rekonstruksinya. Semoga saudara-saudara kita tersebut diberikan ketabahan dan kesabaran, dan kita doakan bangsa kita mampu dengan cepat memulihkan keadaan. Namun demikian, jemaah yang berbahagia, mari kita mengambil dari setiap peristiwa musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita atau saudara-saudara kita. Dalam sebuah ayat Ar-Rum 41 Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia, dan melalui itu Allah hendak menampakkan bahwa perbuatan manusia akan berdampak pada kaum yang lainnya, dan itu supaya mereka kembali maksudnya ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini memberikan pengingat kepada kita bahwa sesungguhnya musibah bencana alam itu tak lepas dari perbuatan manusia. Para pengamat, para ahli sudah memberikan gambaran bahwa hutan kita, pohon kita, yang kita tahu bahwa pohon, hutan adalah sumber penyimpan air sekaligus sebagai sumber pengolah oksigen yang kita hirup. Suatu daerah yang pohonnya sudah tidak banyak, maka oksigennya tidak sehat. Suatu daerah yang pohonnya masih banyak, maka oksigennya akan sehat. Dan bencana alam, banjir dan sebagainya, longsor dan sebagainya, nampak jelas bahwa firman Allah itu menegaskan tentang hal ini. Akibat penggundulan penebangan hutan, maka tidak mampu menahan dan menyerap air yang turun melalui hujan, sehingga semuanya menghantam pemukiman warga. Itu semua akibat tangan-tangan manusia, harus kita akui. Oleh karena itu, mari ini menjadi pembelajaran yang ringan saja bagi kita, karena kita bersyukur bahwa kita berada atau hidup di lingkungan yang jauh dari sungai besar, sehingga terhindar dari banjir, sehingga kita juga terjauh atau berada di tempat yang mungkin radius yang kecil kemungkinan bencana banjir atau longsor, karena kita tidak di bawah pegunungan. Namun hal-hal kecil tetap harus kita jaga, kita pertahankan. Pembelajaran jangan sampai tangan kita menjadi asbab bagi musibah bagi yang lainnya. Kita mengikuti saran, anjuran, ajaran dari Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari yang menyatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang selamat muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang yang hijrah adalah orang yang berhijrah dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis ini menjadi resolusi kita memasuki tahun 2026. Mari lisan kita, tangan kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Ambil contoh yang kecil saja, soal sampah. Kita sering melihat sampah di pinggir jalan akibat orang punya sampah rumah tangga dibungkus, dibuang di jalan. Dia hanya memikirkan kebersihan rumahnya, tapi tidak memikirkan bahwa itu berdampak bagi orang lain. Kita sering menemukan sampah-sampah di kali atau sungai kecil atau bahkan pinggir jalan yang itu dibuang oleh yang bukan punya sungai, yang bukan lingkungan situ. Ini hal kecil tapi bisa punya dampak, menimbulkan sumber bau, menimbulkan macetnya sungai dan sebagainya. Itu sikap, bukan sikap seorang muslim. Kenapa? Tangannya tidak mampu menyelamatkan muslim yang lainnya. Hal-hal kecil seperti ini mari kita membudayakan kembali, mari kita lakukan supaya tidak berdampak bagi yang lainnya. Atau hal kecil yang lainnya, terhadap musibah yang terjadi di antara saudara-saudara kita, karena kita tidak berada di lokasi, tidak berada di tempat, namun di dunia media sosial banyak narasi-narasi, banyak ungkapan-ungkapan yang mungkin menyudutkan salah satu pihak, apakah negara, apakah institusi tertentu, sementara kita mendapatkan informasi hanya dari sumber-sumber yang bukan dari lapangan. Paling tidak kalau kita tidak berada di lapangan, tidak perlu bercerita, mengungkapkan, menjustis, menghukum sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Supaya apa? Supaya kita tidak membuat semakin usutnya keadaan dalam penanganan bencana tersebut. Maka wajar Rasul pun juga berkata bahwa barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkata yang baik saja atau diam. Kalau kita tidak mengetahui secara detail tentang suatu peristiwa, tentang suatu kejadian, maka lebih baik kita diam supaya tidak menimbulkan penafsiran yang beragam yang mungkin menjadi sumber fitnah, sumber yang menyakiti institusi atau orang tertentu. Apalagi era sekarang, era media sosial, mari kita betul-betul mampu menjaga jari kita untuk tidak mengetik ungkapan-ungkapan yang barangkali akan menyakitkan bagi orang lain. Ini hal-hal yang barangkali sebagai muslim, mari kita menyelamatkan muslim yang lainnya dari lidah kita, karena ini musim media sosial, lidah bermakna jari kita, dan menyelamatkan dari tangan-tangan kita dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu merawat lingkungan kebersihan kita sendiri. Mudah-mudahan ini akan menghindarkan kita dari bencana dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan dan menyelamatkan saudara-saudara kita sendiri. Di ayat yang lainnya Allah juga menegaskan, di Al-Qasas 159 Allah berfirman, wa ma kana rabbuka muhrikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Sesungguhnya Allah tidak membinasakan suatu kaum sebelum Allah mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat kami. Dan Allah tidak akan membinasakan suatu kaum kecuali pada kaum-kaum yang zalim. Ini Al-Qasas tentang kisah-kisah umat terdahulu, bahwa Allah akan membinasakan suatu kaum kalau kaum itu belum diutus oleh Rasul, atau kaum itu berbuat zalim setelah diutus Rasul.
kita berada atau hidup di zaman yang Rasul sudah diutus, ayat-ayat tentang menjaga alam sudah dibacakan, ayat-ayat tentang menjaga lingkungan sudah kita ketahui, pembelajaran tentang bagaimana bencana alam itu timbul sudah kita pelajari di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau kita melanggarnya, maka kita kategori orang yang zolim. Kalau kita mayoritas menjadi orang yang zolim, maka Allah tidak akan membinasakan suatu kaum kecuali kaum tersebut sudah dalam keadaan zolim, baik zolim kepada sesama manusia maupun zolim kepada alam atau lingkungan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin.